posisinya Bang Ali kan sekarang ini katakanlah seniman ya. Betul. Seniman tapi pekerja keras. Betul Gitu ya. betul sekali. Apakah punya pandangan persepsi yang wah Planning ini, lah ya, ke depannya. bahwa misalnya maaf ini ya, misalnya jadi tukang ngelas ya. Namun bagaimana caranya untuk membuka les privat seni itu? Oke, untuk saat ini Bang, mungkin karena juga dari segi sikap atau karakter seseorang, saya lebih cenderung dari dulu tuh lebih suka pekerjaan yang keras dan menantang. Wah, ya, karena almarhum bapak saya pernah berkata seperti ini. Nah, jika engkau ingin hidup enak, carilah hal yang susah. Tapi jika kamu ingin hidup yang susah, carilah hal-hal yang enak. Kalau bahasa Maduranya zaman dulu montro seneng odi recong. Ila ben nandang ro naspa nasarona. Tapi mun ben tro odi lo cukup tangkin tangan ro kamarnya. Nah, saya selalu ingat dengan pesannya beliau. Artinya kalau kita ingin hidup enak ya harus berusaha keras. Iya. Berarti untuk berusaha seperti itu ya harus mengorbankan waktu, betul, pikiran, harus, dan tenaga. Pasti. Bagaimana caranya supaya bisa menggapai cita-cita tersebut betul, ya. Betul. Bukan hanya cinta saja yang harus digapai. Betul. Iya. Cita-cita juga harus. Harus dong ya. Apalagi zaman sekarang nih. Nih maaf nih. Apalagi zaman sekarang nih. Zaman sekarang yang dinilai oleh ini mohon maaf ya, tidak semua perempuan sih. Iya. Cuman mungkin dari 99 mungkin 75 lah. Ya. Yang diharapkan apa? Oleh perempuan itu yang diharapkan apa? Hidup nyaman. Oh, hidup nyaman. Tentu. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup nyaman. Apakah hidup nyaman itu identik dengan uang? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kebanyakan. Kebanyakan. Seperti apa kalau definisinya Bang Ali, hidup nyaman itu seperti apa? Gini Bang, hidup nyaman itu kalau dari segi logika yang kita hadapi sekarang, identiknya dengan kaya. Orang kaya bisa beli apa saja, bahkan cinta pun bisa dibeli, gitu. Dengan uang itu. Dengan uang itu orang kaya. Namun tidak semuanya tidak semuanya bisa dibeli dengan uang dong. Betul. Cuman kalau kita berkaca di logika saat ini, kebanyakan, tidak semuanya nih ya, tanda kutip tentunya. Uang bisa membeli segalanya, walaupun uang bukan segalanya. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin salah satu adalah kesetiaan, kejujuran, kebaikan, dan juga ketulusan. Mungkin salah satunya seperti itu. Namun mungkin Bang, saya tidak bisa tidak bisa meyakini. Namun tidak jauh dari kata apa yang saya omongin. Tulus itu bisa terjadi ketika banyak uang. Contoh nih Bang, ini maaf nih ya. Contoh. Dulu, ini dulu. Ketika saya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ya kan manusia Bang untuk melihat saya. Setan aja nih, setannya aja nih nggak terlalu menggoda ke saya nih Bang. Nah, ketika ini mohon maaf saya tidak bisa bilang saat ini saya kaya enggak ya. Cuman untuk menjalani hidup pribadi saya tidak susah gitu aja. Alhamdulillah ada lah. Banyak orang yang bertanya, Ali itu siapa? Gitu loh. Kalau dulu siapa Ali sih? Gitu loh. Kalau sekarang Ali itu siapa? Gitu loh. Berarti semuanya bisa diukur dengan beberapa banyaknya materi yang kita punya. Tentunya seperti itu. Betul. Namun kembali kepada bahwa uang itu tidak bisa membeli segalanya. Itu bukan satu ukuran. Kalau kita punya banyak uang misalnya, tapi moralnya bejat, akhlaknya bejat, percuma dong ya. Percuma. Gitu. Iya betul. Makanya manusia itu dibatasi oleh dua hal Bang. Yang pertama akhlak, yang kedua ilmu. Baru yang ketiga, tiga hal. Baru yang ketiga itu materi. Akhlak mau perbaiki, ilmu mau cari, maka materimu kau gunakan.
Kalau manusia udah berilmu, berakhlak dan bermateri, insya Allah sejahtera. Nah, itu sejahtera. Bahagia selama-lamanya. Betul. Oke. Boleh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa carilah ilmu ke negeri Cina. Iya kan? Belajarlah sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Namun ketika kita belajar, jangan lupa kita punya adab, punya akhlak. Betul. Yang perlu kita jaga sebenarnya. Betul. Ya. Nah, sementara ini dengan dunia globalisasi seperti ini, mereka terlalu tidur nyenyak dengan apa? Dunianya. Dengan dunianya masing-masing tentunya seperti itu. Apalagi zaman sekarang nih, Bang. Kita tidak membicarakan orang ya. Kita membicarakan kesadaran diri kita nih. Yang saya lihat, apalagi kaum perempuan ya. Beliau lebih fokus pada dunia sosial media seperti TikTok, Facebook dan segala macam. Kalau hasilnya positif is okay, no problem, tidak masalah. Cuman kita kembali lagi bicara sosial media itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya, kan seperti itu, Bang. Kita tidak bisa menyalahkan sosial media karena sosial media itu ibaratkan pisau. Kalau kita taruh di dapur itu akan berguna. Namun ketika pisau itu kita taruh di dalam saku dijadikan sebuah belati sajam, itu bisa membunuh. Sama halnya dengan sosial media. Berarti tergantung dari bagaimana kita menggunakan media betul sekali. Nah, ini Abang, karena waktunya sangat singkat ya, dan waktunya cukup malam ya, kita podcast di sini hanya sekedar mengisi introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak membicarakan orang lain. Namun jika ada yang salah dengan pembicaraan kita, seperti pepatah, buang kulitnya, ambil bijinya, makan bijinya. Jangan ditelan semua ya. Saya ucapin terima kasih Bang Ali. Semoga kita akan berjumpa di lain kesempatan. Amin, insyaallah. Terima kasih Bang Ali sudah memberikan kesempatan bicara yang cukup bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.